Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menampilkan video kami mengenai audit liabilitas jangka panjang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldila Maesari Astanto dengan NIM 170301041. Baiklah, saya Suci Ramawati dengan NIM 170301123. Saya Henry Kosmanung Khalid dengan NIM 160301090. Saya Desa Tautamiah ATH dengan NIM 170301048. Baik, silakan disimak video dari kami. Terima kasih. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu apa itu kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang pelunasannya atau jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya banyak, misalnya seperti hutang obligasi, atau wesel bayar, atau kredit investasi. Iya Bu, dengan saya sendiri dia saudara ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nah, perkenalkan, nama saya Aldila, Ibu. Saya dari perusahaan Intan Jaya. Saya mau minta tolong ke KAP Ibu, mau minta mengauditkan laporan keuangan perusahaan saya. Oh boleh, berkasnya bisa saya terima dulu Bu. Untuk diproses lebih lanjut, nanti akan saya hubungi kembali ya Bu. Terima kasih. Permisi Bu Suci. Iya Bu Dina, ada yang bisa saya bantu? Kita ada klien baru, Ibu Aldila dari PT Intan Jaya. Iya, Dia ingin perusahaannya diaudit. Ini dokumen-dokumen yang diperlukan. Oke, saya terima dulu ya Bu ya. Baik, Bu. Nanti saya audit lebih lanjut. Makasih Bu Dian. Bu. Permisi Pak, selamat siang. Iya, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya Suci Ramawati dari KAP Pekanbaru. Saya mau minta berkas laporan untuk saya audit Pak. Oh, berkas yang waktu itu ya? Iya. Oh ya, sebentar saya ambil dulu saya ya. tunggu ya Pak ya. Oke, baik Bu. Ini seperti berkasnya seperti yang Ibu minta pada waktu itu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Oh ya. Bagaimana penyajian hutang lancar menurut prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU? Yang pertama, setiap akun payable disajikan secara terpisah jika jumlahnya material. Yang kedua, akun payable kepada perusahaan afiliasi, pemegang saham, dan karyawan perusahaan harus dipisahkan dari akun payable kepada pihak ketiga yang independen. Yang ketiga, aktiva yang dijaminkan dalam penarikan akun payable harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Yang keempat, aktiva dan akun payable tidak boleh digabungkan dalam penyajiannya dalam jumlah neto. Yang kelima, akun payable bersyarat harus dijelaskan di dalam neraca. Di dalam audit kewajiban jangka panjang ini, auditor akan melakukan pengujian substantif. Apa tujuannya? Yang pertama adalah supaya auditor memperoleh keyakinan akan keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan akun payable. Yang kedua, untuk membuktikan keberadaan akun payable dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan akun payable yang dicantumkan di dalam neraca. Yang ketiga, untuk membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat di dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo akun payable yang disajikan di dalam neraca. Yang keempat, untuk membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di dalam neraca. Yang kelima, untuk membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan akun payable di neraca. Di dalam audit kewajiban jangka panjang, seorang auditor akan melakukan prosedur audit awal. Yang pertama, itu dengan mengusut saldo akun utang yang tercantum di neraca saldo akun utang yang bersangkutan di dalam buku besar. Kedua, itu dengan menghitung kembali saldo akun utang di buku besar. Dan berikutnya itu dengan mengusut saldo awal akun utang di dalam kertas kerja pemeriksaan pada tahun lalu atau pada tahun sebelumnya. Dan yang berikutnya itu dengan melakukan prosedur yang berikutnya itu dengan melakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktiva tetap dan akumulasi depresiasinya. Dan prosedur yang terakhir itu dengan melakukan usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang ke jurnal yang bersangkutan. Selanjutnya ini prosedur analitik untuk audit liabilitas jangka panjang. Jadi terbagi atas dua. Yang pertama kita ada di hitung rasio. Jadi hitung rasio ini terbagi 4. Yang pertama kita menghitung rasio hutang dengan total aktiva. Jadi dengan rumus kita menghitungnya dengan total hutang dibagi dengan total aktiva tersebut. Selanjutnya yang kedua ada rasio hutang dengan ekuitas. Jadi kita menghitungnya itu dengan rumus total hutang dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya yang ketiga ada rasio times interest
earned. Jadi kita nih menghitungnya dengan rumus laba bersih usaha dibagi dengan biaya bunga dari obligasi tersebut. Selanjutnya yang keempat ada rasio biaya bunga dengan hutang. Jadi kita menghitungnya itu dengan memakai rumus biaya bunga dibagi dengan rata bunga. Selanjutnya yang kedua adalah lakukan analisis hasil dari prosedur analitik dengan darapan yang didasarkan kepada data dari masa lalu ataupun data industri serta jumlah yang dianggarkan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah bandingkan akun biaya dengan akun biaya yang sama seperti akun biaya tahun lalu ataupun biaya yang dianggarkan untuk mendapatkan indikasi dari adanya kemungkinan understatement hutang lancar. Jadi maksudnya di sini tuh rasio yang telah dihitung ini yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan dari si auditor tersebut. Selanjutnya misalnya nih rasio tahun lalu, rata rasio ataupun rasio yang dianggarkan. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan pembandingan ini membantu si auditor itu untuk mengungkapkan dari 5 transaksi. Yang pertama itu ada peristiwa ataupun transaksi yang tidak biasa. Yang kedua ada perubahan akuntansi. Seterusnya yang ketiga ada perubahan entitas. Yang keempat kita terdapat fluktuasi acak serta yang kelima itu kita terdapat salah saji. Selanjutnya kemudian kita lanjut ke materi prosedur analitik, yaitu ada 2. Yang pertama untuk rasio tingkat pengaturan account payable, yaitu yang dimasukkan itu ialah pembelian dibagi dengan rata-rata account payable. Selanjutnya yang kedua itu ada rasio account payable dengan hutang lancar, yaitu maksudnya di sini saldo account payable itu dibagi dengan hutang lancar tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian terhadap transaksi rinci. Nah, dalam pengujian terhadap transaksi rinci ini terdapat 9 pengujian. Yang pertama itu usut penerimaan uang dari penarikan hutang jangka panjang. Nah, yang kedua, mintalah konfirmasi mengenai hutang jangka panjang dari bank dan trust company. Yang ketiga, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran bunga. Dan yang keempat, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman. Lalu yang kelima, periksa aktiva yang menjaminkan dalam penarikan hutang jangka panjang. Yang keenam, periksa polis asuransi aktiva yang dijaminkan dalam penarikan hutang jangka panjang. Yang ketujuh, periksa kepatuhan klien terhadap batasan-batasan yang dikenakan oleh kreditur. Yang kedelapan, periksa dokumen yang mendukung transaksi treasury bond. Terakhir adalah verifikasi perhitungan bunga, amortisasi premi, dan diskonto obligasi, dan juga hutang bunga obligasi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai pengujian terhadap akun rinci. Nah, dalam pengujian terhadap akun rinci ini terdapat 4 pengujian. Yang pertama itu minta atau buatlah daftar hutang jangka panjang. Nah, yang kedua, minta atau pelajari kopi trust indentur dan surat perjanjian penarikan kredit jangka panjang. Nah, yang ketiga, periksa kesesuaian penilaian hutang jangka panjang dengan standar akuntansi yang sesuai di Indonesia. Nah, yang keempat, hitung kembali amortisasi premi obligasi dan diskonto obligasi. Sekian, terima kasih. Pada audit kewajiban jangka panjang yang berikutnya itu seorang auditor akan melakukan verifikasi penyajian dan pengungkapan, yaitu dengan membandingkan penyajian utang dengan PABU. Yang pertama itu akan melakukan pemeriksaan klasifikasi akun utang di neraca, dan yang kedua itu dengan memeriksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang, dan berikutnya pemeriksaan pengungkapan yang bersangkutan dengan hutang non usaha, dan yang terakhir itu ada meminta informasi. Dengan seorang auditor akan melakukan permintaan informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dengan hutang bersyarat. Baiklah, kami dari kelompok 7. Sekian hasil dari video audit kami. Kami mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan yang terjadi dalam video. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.